untuk bisa berbagi tugas. Maka manusia ketika ada dalam hubungannya dengan kebutuhan sosial, muncullah jam'iyah, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi untuk menyatukan pahamnya, untuk menyatukan gagasannya, untuk menyatukan keinginannya dan seterusnya. Nah, karena itu jamaah, jam'iyah dan seterusnya itu dalam satu sisi menciptakan kohesi, keakraban sosial, pada sisi yang lain melahirkan yang disebut dengan apa yang dikategorikan sebagai mina al khairu minna. Nah, disitulah ada dalam kehidupan manusia antara damai dan konflik. Jadi damai dan konflik itu sebagai konsekuensi dari manusia itu sendiri ketika berkelompok-kelompok. Ia ingin memperebutkan sumber-sumber alam, sumber-sumber daya yang terbatas. Untuk menjadi bupati, orang NU mesti harus berpisah antar kiai, misalnya kan, karena dukungannya beda-beda. Dan seterusnya. Kiai yang mengajarkan bahwa kalau Anda mau menjabat, nyogok atau disogok sama-sama masuk neraka. Nah, ternyata ada santri yang sangat patuh, nyalon dan tidak pernah nyogok, maka santri itu tetap jadi calon, tidak pernah jadi, gitu loh kira-kira. Nah, ini persoalan. Di situ persoalannya antara yang disebut dengan idealitas dengan faktualitas. Selalu ada gap. Mestinya nyogok itu nggak boleh, tetapi kalau tidak nyogok nggak bakal jadi. Lalu bagaimana? Ini problem. Di kalangan pesantren sendiri belum tentu ada jawaban yang pasti. Para suriah selalu bilang haram itu haram, tapi karena mengikuti suriah lalu tidak pernah jadi. Itu kan persoalan. Nah, muncullah kebutuhan yang ketiga yang disebut dengan kebutuhan integratif, bahasa kampusnya, tapi kalau bahasa santrinya kebutuhan adab. Kebutuhan adab itu poinnya adalah kebutuhan untuk satu, keadilan. Siapapun orang butuh keadilan. Yang kedua butuh yang disebut dengan kemanusiaan. Dan yang ketiga butuh tentang keindahan. Nah, orang diciptakan sebagaimana Tuhan menciptakan makhluk-makhluknya. Tuhan mengatakan Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka seni pada dasarnya adalah sesuatu yang bersifat mubah. Lalu ia bisa jatuh menjadi haram atau menjadi sunnah tergantung dari cara bagaimana mengekspresikan dan efek di balik performa itu sendiri. Ya, kalau dulu waktu saya Ibnu jadi ketua panitia halal bihalal, lalu saya mengajak mereka untuk mengatakan halal bihalal besok itu acaranya gimana. Sebagian bilang pengajian saja, yang lain bilang musik saja. Lalu yang paling tengah adalah ya ada musiknya dan ada pengajiannya. Yang terbanyak bilang begitu, lalu saya lakukan itu. Ada kiainya, ada dangdutannya. Itu peristiwa waktu saya masih muda. Betul, dangdutan kebetulan penyanyi dangdut itu ya kayak gitu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ini gara-gara saya jadi ketua panitia dan saya kurang ajar waktu itu. Yang sekarang dipakai untuk SMA Sanawiyah ini di Sunan Katong itu dulu bioskop dibeli oleh orang NU supaya bioskopnya hilang. Lalu setelah dibeli gara-gara saya, lalu dijadikan sekolah. Kenapa? Gara-gara ada dangdutan itu. Nah, pada waktu pengajian itu dan ada dangdutan, kebetulan kiai-kiai sepuh itu kumpul. Tidak untuk apa-apa, hanya untuk menghakimi saya. Saya diundang di situ. Setelah saya diundang, lalu dia goda banget, marah sekali dengan saya. Saya harus baca syahadat dan macam-macam. Saya sangat dimarahi, betul. Dan alhamdulillah saya dimarahi. Saya sangat menerima dan sangat ikhlas. Saya berpikir waktu malam itu sing jenenge kiai ya ini.
ada anak-anaknya yang masih remaja ya gawe kemaksiatan yuk kudu nasihati. Corone nasihati ya dikhotob ini, dimarahi betul saya dimarahi. Lalu saya disuruh bahasa bersahadat, kalau tidak salah tidak hanya sekali, berulang kali bersahadat, istighfar juga betul ya. Abahnya Kiai Imron Salahuddin itu dan kawan-kawannya itu para senior, Kiai senior itu. Tapi satu hal yang paling menyenangkan buat saya setelah dimarahi apa? Masing-masing kiai yang sepuh itu berdoa untuk saya, luar biasa kan? Itu, ini hikmahnya gitu. Kalau orang ikhlas itu selalu didoakan dengan baik. Nah itu ceritanya. Oke, kembali lagi pada tadi. Kebutuhan manusia untuk hal yang bersifat biologis, sosial, dan integratif itu kemudian kan harus ada acuannya. Sing diarani bener sing kaya apa, sing diarani apik kaya apa. Nah, acuan-acuan yang digunakan untuk pedoman hidup itu ternyata ada setidaknya 4 macam sumber kebenaran. Yang pertama yang disebut dengan kebenaran konstitutif. Sesuatu diyakini benar, pasti benar kalau atas dasar yakin. Jadi kalau saudara yakin itu pasti benar buat Anda, tapi belum tentu untuk orang lain. Nah, sumber kebenaran atas dasar keyakinan itu ternyata bisa muncul dari 3 anak kandungnya, yaitu dongeng, 2 adalah mitos, dan 3 agama. Dongeng bisa disisipi sebagai sumber kebenaran atas dasar keyakinan. Kalau nggak percaya, Anda pernah mendengar kisah tentang maling kundang. Maling kundang itu sastra, fiksi, ada karena diciptakan. Tapi itu benar. Benarnya di mana? Kalau ada anak nakal, nanti kamu nakal jadi maling kundang, jadi pedoman. Nah, ternyata di balik kisah maling kundang itu, di situ sebetulnya filosofinya adalah ridallahu fi ridal walidain wa suhudullahu fi suhudil walidain. Nah, itu tidak dibuat normatif, tetapi dibuat narasi. Sebagaimana Allah membuat narasi tentang kisah Nabi Yusuf. Ya, itu kalau dalam bahasa antropologi ada sibling rank, yaitu kecemburuan di antara anak-anak Nabi Yakub yang ketika pola pengasuhannya berbeda. Yakub sangat ganteng, pintar dan macam-macam, yang lain tidak begitu pintar dan macam-macam. Lalu terjadilah iri. Kenapa Tuhan menciptakan model kisah? Karena agar diingat. Ya. Yang kedua yang disebut dengan mitos. Mitos itu berbeda antara bahasa di TV dengan bahasa di akademik. Kalau di TV mitos atau fakta, gitu kan, dianggap mitos itu bohong. Tapi kalau dalam bahasa kampus, mitos itu cerita yang dikeramatkan, yang disucikan, yang dikeramatkan, yang dihormati. Maka dalam bahasa pesantren saya bisa mengatakan bahwa kisah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu mitos. Mitos dalam artian cerita yang dikeramatkan, bukan cerita bohong-bohongan. Soal bohong atau tidak, sama-sama kita nggak paham. Kalau bohong kita tidak bisa membuktikan, kalau benar juga nggak bisa membuktikan. Tetapi pengaruhnya luar biasa. Dan yang ketiga agama, mitos dan dongeng. Jadi tidak setiap dongeng itu mesti membawa kebenaran, tetapi kebenaran bisa disisipkan lewat dongeng. Tidak setiap mitos itu benar, tetapi kebenaran bisa disisihkan lewat mitos. Ya, apalagi agama. Nah, kebenaran atas dasar keyakinan tidak butuh verifikasi. Ya, jadi kalau ada pacaran ya 5 atau suami istri baru saja, lalu 5 menit telepon, "Nyayang, kamu senang apa? Jangan lupa makan pagi ya." 5 menit lagi telepon. Itu bukan karena saya, tapi ragu-ragu.
pacarnya itu selingkuh atau enggak. Karena apa? Kalau sudah benar dengan keyakinan tidak butuh verifikasi. Anda puasa lapar 30 hari, ya kalau ditanya secara vulgar karena Anda merasa ini kewajiban, kalau enggak dosa, kalau dosa masuk neraka. Pernah lihat ada SMS neraka? Enggak pernah. Enggak penting itu kan, karena yakin. Itu sumber kebenaran pertama yang disebut dengan kebenaran konstitutif. Yang kedua kebenaran kognitif, yaitu disebut benar atau salah, baik atau buruk, dasarnya karena pengalaman dan logika. Nah, lalu muncul dua anak kandung yang namanya pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan lokal itu setiap masyarakat